Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di dalam program kajian kitab Kamandanu, kegiatan Ramadan di kampus UNU Yogyakarta, yang dalam hal ini kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi, yang pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian satu hadis yang nanti insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga, hikmah-hikmah an-nabawiyah dari hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi ini. Sebelum kita memulai pembahasan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mari kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga pengarang kitab ini. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dari mengkaji dan memahami hadis ini, sehingga insya Allah nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pelajaran bagi kita di dalam menjalankan agama yang kita yakini ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin syuhada wa sholihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyaikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Mukhtarul Ahadits, waliman lahu haqqun alaina waliman ahsana ilaina syai'u lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama memulai kajian hadis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatuddini salasatun. Afatuddini utawi bahayane agama iku salah satun telu. Bahayanya agama itu ada 3. Pertama, faqihun fajirun. Wong alim fajirun kang fajir. Wong alim fajirun kang fajir, kang lacut. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu fajirun itu mungkin menyeleweng dari kebenaran. Jadi bahaya agama itu ada 3. Ketika ada faqihun fajirun, ketika ada orang ahli agama, orang alim yang fajirun, lacut, yang menyelewengkan ajaran agama itu. Yang kedua, yang bisa membahayakan agama itu adalah wa imamun jairun. Wa imamun lan imam, pemimpin, jairun kang nganiaya, yang berbuat aniaya. Yang ketiga, wa mujtahidun lan mujtahid wong sing
akeh ngibadahe, wong sing ibadah, mujtahid sing ibadah, jahilun kang bodoh. Mujtahid ahli ibadah yang bodoh, yang ketiga yang bisa merusak agama. Sekarang mari kita membahas satu persatu. Kenapa person-person seperti faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun itu menjadi person-person atau individu-individu yang bisa merusak agama. Pertama, faqihun fajirun. Kalau ada orang alim tapi fajir, ini bahaya bagi agama, itu luar biasa merusaknya, membahayakan. Kenapa? Karena orang ini menjadi panutan, sehingga efek destruktifnya, efek merusaknya itu juga akan seimbang dengan efek kemanfaatannya. Kalau seorang yang faqihun, yang orang yang ahli agama, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebenaran apa yang dilakukannya, maka masyarakat itu akan otomatis meniru dan menjadikan role model orang alim itu di dalam kehidupan kesehariannya menjadi baik. Tetapi kalau sebaliknya, ada orang alim, pinter beragama, tetapi dia menyeleweng, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diwahyukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, itu efeknya juga akan menjadi luar biasa dahsyatnya. Sehingga ini akan menyebabkan afatun, menyebabkan bahaya bagi agama itu sendiri. Akhirnya masyarakat pada umumnya akan mencontoh, meniru penyelewengan yang dilakukan oleh seorang ahli agama ini. Bayangkan kalau memang ada seorang ahli agama yang itu tidak menetapi nilai-nilai kebenaran, maka itu akan menjadi sebuah persoalan. Jadi efek destruktifnya itu lebih dahsyat. Karena itu memang keutamaan seorang alim, seorang orang yang pandai di dalam agama, itu nanti kalau memang benar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dari Allah, dari Al-Quran, dan dicontohkan oleh Rasulullah, itu nanti agama akan jaya. Tetapi kalau berlaku sebaliknya, ini membahayakan agama. Akhirnya akan ada, mohon maaf, politisasi agama. Akhirnya, mohon maaf, akan ada sebenarnya itu bukan ajaran agama, bukan perjuangan agama, tapi dilabeli perjuangan agama. Itu sebenarnya adalah kepentingan politik, tapi dilabeli oleh kata agama. Itu sebenarnya adalah kepentingan ekonomi, tapi itu dilabeli oleh kata agama. Destruktifnya luar biasa. Sehingga masyarakat ketika mengikuti alim yang fajir ini, maka ya akan agama menjadi rusak dan masyarakat pun menjadi rusak. Yang kedua, yang bisa merusak agama itu adalah person yang wa imamun jairun. Pemimpin yang menganiaya, pemimpin yang aniaya, pemimpin yang menzalimi masyarakatnya. Zalim dalam hal ini tidak hanya pada persoalan umpamanya kita otoriter, kita maksudkan dengan otoriter, bukan. Tetapi pemimpin yang sebenarnya tidak menempatkan sesuatu pada porsinya. Apa itu? Umpamanya pemimpin tidak berlaku selayaknya sebagai pemimpin. Sehingga itu tidak bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya, malah akan mengakibatkan sebaliknya, kesengsaraan pada rakyatnya. Karena itu dalam kaidah usul fikih itu kan ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyatihi
manutun bil maslahah. Bahwa kepemimpinan seorang pemimpin itu harus selalu diarahkan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat pada umumnya. Kalau tidak diarahkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat pada umumnya, otomatis itu menjadi pemimpin yang aniaya. Dan ketika pemimpin yang aniaya, ini mesti dampak destruktifnya luar biasa. Karena pemimpin ini mempunyai kebijakan, policy. Kalau policy dan kebijakannya itu udah aniaya pada masyarakat, maka kita bisa membayangkan gimana sebuah komunitas, gimana sebuah masyarakat, gimana sebuah negara, gimana sebuah wilayah. Jelas itu nanti kezoliman itu akan luar biasa. Yang selanjutnya adalah mujtahidun jahilun. Ini orang ahli ibadah, tetapi bodoh. Orang kalau ahli ibadah, mesti masyarakat umum akan melihat itu loh, ikut orang itu karena ahli ibadah. Tapi kalau ahli ibadah bodoh, berarti kan yang mengikutinya jadi ibadahnya salah semua. Karena tidak berdasar ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya agama jadi rusak. Padahal sebenarnya itu bukan ajaran agama dan ibadah yang betul itu tidak seperti itu. Tapi ketika dicontohkan orang yang ahli ibadah, tetapi umpamanya itu ahli ibadah ini bodoh, maka akan ada kerusakan-kerusakan di masyarakat, sehingga masyarakat umum akan meniru orang ini karena memang standarnya adalah dia itu. Nah, karena ini kita bisa menyangkut pautkan hadis ini dengan hadis Rasulullah yang lain, yaitu atau juga makalah. Wakilah ada makalah itu dari Sayyidina Ali, undur makalah wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang diomongkan substansinya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maknanya apa? Kalau dengan kaitannya dengan hadis ini kita, meskipun kita ini punya pemimpin, meskipun kita ini punya ahli agama, meskipun kita ini punya ahli ibadah, jangan melihat person itu, tapi melihat substansi yang dilakukan oleh person itu. Apakah para ahli agama itu, apakah para ahli ibadah itu, apakah para pemimpin itu sudah menetapi kebenaran yang digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Meskipun dia seorang pemimpin, tapi umpamanya tidak sesuai dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, nilai-nilai kebenaran dan dicontohkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh mengikutinya. Karena ada kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya kalau makhluk yang lainnya itu mengakibatkan penyelewengan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Karena itu prinsipnya adalah kita berprinsip pada kebenaran, bukan pada orangnya. Jadi pada substansinya, bukan pada label alimnya, bukan pada label pemimpinnya, bukan pada label ahli ibadahnya. Tapi kita harus pada substansinya. Kalau memang ahli ibadah itu substansinya baik, kita ikuti. Kalau nggak baik, nggak usah kita ikuti. Kalau pemimpin itu baik, kita ikuti substansinya. Kalau nggak baik, tidak kita ikuti. Kalau umpamanya orang alim itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, baik, kita ikuti. Tapi kalau tidak, nggak usah kita ikuti. Jadi kita mengikuti bukan pada label pemimpinnya, bukan pada label ahli ibadahnya, bukan pada label ahli agamanya, tapi pada substansi. Apakah mereka secara substansi menetapi nilai-nilai kebenaran yang digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian para kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian, kajian kitab hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rawahu, ngriwayatakehu ing hadis sapa Ad-Dailami an Ibnu Abbasin. Semoga dari kajian ini
satu hadis ini bisa kita ambil manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.